saya masuk Ibu. Oke. Selamat siang, Nak. Masuk lagi. Iya Ibu. Duduk, Nak. Iya Ibu. Makasih Ibu. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi kurasa ini toh sedikit lemas Kak Ibu. Ngantuk Kak juga. Oh, jadi ini ada hal apa ini yang sebenarnya mau Baya diskusikan ini ke Ibu? Ada masalahku Ibu. Jadi kalau ada masalah kalau ada masalah atau Baya jangan mungkin ragu-ragu, sampaikan kepada Ibu. Nah, segala hal itu yang kita diskusikan selama sesi konseling ini bersifat rahasia karena Ibu itu sudah terikat oleh kode etik. Jadi privasinya Baya ini aman sama Ibu. Iya Ibu. Saya rasa ini sekarang Ibu sulit sekali Kak atur ke jam tidurku Ibu. Kadang sampai jam 2, jam 3 bahkan susah sekali Kak untuk tidur dan ini mengganggu nih aktivitas harianku Ibu. Begini, sampaikan semua masalahnya Baya ke Ibu. Sempat Ibu bisa bantu? Saya rasa tuh Bu, kalau malam itu waktu yang paling produktif Ki. Dan saya juga sering Ki tunda-tunda pekerjaanku, tugas sekolahku juga sering Ki kutunda. Dan kalau selesai itu Bu, terlanjur main game, nonton drama, atau scroll TikTok Ibu. Jadi akibatnya itu Bu, sulit Kak tidur dan bahkan sampai begadang Kak. Oh, jadi Baya ini punya kebiasaan menunda-nunda ini pekerjaan hingga larut malam. Nah, terus Baya ini suka juga main game, terus biasa juga nonton serial di laptop yang membuat Baya ini kehilangan waktu tidur yang cukup. Iya Ibu. Terus paginya itu Bu, sulit sekali Kak bangun. Sering Kak juga terlambat ke sekolah. Sulit Kak juga kerjakan tugasku. Kadang juga itu Bu, moodku jadi buruk sekali Ki. Saya tahu Ibu bilang tidur itu penting, tapi sulit sekali Kak kurasa ubah ini kebiasaan burukku Ibu. Jadi apa ini sekarang kegiatan yang menurut Baya ini paling banyak menyita tuh waktu tidurnya Baya? Apakah karena tugas atau biasa yang tadi kita bilang bermain gadget kayak main game atau nonton serial, kira-kira apa? Awalnya itu toh Bu, karena tugas-tugasku yang menumpuk, tapi lama-kelamaan itu karena sering Kak main game, scroll TikTok, bahkan sampai scroll TikTokku itu sampai jam 3, jadi sering begadang Ibu. Oh, jadi begitu. Nah, jadi intinya ini Baya ini menghadapi tantangan besar dalam disiplin waktu tidur karena kecenderungan Baya sendiri itu menunda-nunda pekerjaan. Nah, terus biasa juga Baya tuh memakai seperti gadget kayak handphone atau laptop itu untuk main game atau nonton serial yang berlebihan itu di malam hari. Nah, dan ini tuh mulai berdampak pada kesehatan mental, fisik, dan prestasinya. Iya Ibu, saya rasa ini kalau tengah malam ada dorongan untuk membiarkan ini saya untuk terjaga dan mencari hiburan. Tapi kenyataannya ini Bu, kalau siang hari itu jadi tidak efektif nih aktivitasku Ibu. Oh, jadi Baya ini merasa Baya ini mau merasakan ini waktu santai di malam hari, tapi menyadari bahwa kurang tidur itu bisa menghambat produktivitas itu di siang hari. Nah, menurutnya Baya, apa ini yang paling Baya takutkan jika Baya ini tidak bisa mengatur jam tidur dengan baik? Yang saya takutkan itu Bu, karena ini bisa kesehatanku ini menurun drastis dan
saya takut juga ini akademikku menurun ki, dan takut kak juga ketinggalan pelajaran. Nah yang paling penting itu bu, takut kak tidak bisa ubah gini kebiasaanku bu. Oh, jadi ada keinginan kuatnya di Baya untuk beristirahat yang cukup, tapi Baya itu tidak yakin untuk bisa seimbangkan. Nah, terus dengan keinginan untuk bermain atau menyelesaikan tugasnya di Baya di malam hari. Terus rasa khawatir apa ini yang membuat pikiran tak ini? Saya rasa bu, saya harus bisa selesaikan ini masalahku, dan saya sadar ibu saya butuh bantuan. Hmm. Nah, terus dari pembicaraan tadi itu, masalah utamanya Baya ini bukan karena Baya ini tidak bisa tidur, tapi karena Baya ini tidak memiliki kebiasaan sleep hygiene dan kontrol diri ini yang efektif untuk menghentikan aktivitasnya ini Baya di malam hari. Benar begitu? Iya ibu, sebenarnya saya mau kak cari cara untuk supaya bisa kak atur ki jam tidurku kembali jadi konsisten. Terus aku batasi juga penggunaan gadgetku ibu sebelum tidur. Terus mau kak juga tahu ki cara supaya kebiasaan menunda tugasku ini diselesaikan. Jadi Baya ini mempelajari Ki dan eh, menerapkan keterampilan disiplin diri dan kebersihan tidur, agar Baya ini bisa bangun pagi dengan segar dan menjalani aktivitas harian tanpa terganggu sama mengantuk sama capek tato. Terus apa ini fokus utamanya Baya sekarang? Saya rasa ini bu, permasalahan yang harus kupecahkan ini untuk kasih kembali ki jam tidurku supaya stabil, terus penggunaan gadgetku ini dibatasi, serta ini supaya tidak bertunda-tunda tugasku ibu. Nah, terus kalau begitu masalahnya, kita pikir sama-sama ada beberapa alternatif yang bisa Baya itu tempuh untuk mengolah jam tidur dan kebiasaan begadangnya Baya. Terus sempat Baya itu ada rencana atau ide kegiatan itu yang bisa bantu kita. Kita catat saja dulu deh. Saya rasa itu bu, saya bisa ki membuat zona bebas gadget 1 jam sebelum tidur, misalnya jam 9 malam ibu. Oh, bagus sih sebenarnya itu. Terus selain itu, Baya itu juga dapat mengetahui bahwa di dalam BK itu atau bimbingan dan konseling ada teknik yang dinamakan progressive muscle relaxation atau PMR atau meditasi ringan itu untuk menenangkan pikirannya Baya sebelum tidur. Iya ibu, saya rasa juga saya bisa buat jadwal harian yang rinci untuk selesaikan ini tugas kalau pulang sekolah, supaya kalau malam itu bisa kak istirahat secara lebih efisien ibu. Jadi Baya nih dapat berkonsultasi, bisa konsultasi sama dokter atau ahli gizi nih toh tentang asupan makanan atau minuman yang mungkin ini mengganggu waktu tidur tak, kayak minum kopi di sore hari yang bisa itu membuat Baya ini tidak bisa tidur pada malam hari. Iya ibu, saya juga bisa cari-cari di internet mengenai artikel atau video YouTube dari konten kreator yang membahas tentang pola tidur sehat ibu. Jadi sekarang ini kita coba nilai satu-satu di alternatif yang Baya tadi bilang sama ibu. Terus dari nilai-nilai utama yang Baya pegang tadi, terus coba Baya kemukakan nilai apa saja ini yang harus kita penuhi untuk memutuskan cara mengatur tidur kita.
Nah, pertama itu tuh Bu, saya harus bisa dapat ini 7 sampai 8 jam per malam waktu tidurku. Yang kedua harus Kak juga bisa nikmati waktu istirahatku, tetapi tidak berlebihan juga. Dan saya rasa saya juga harus bisa pastikan ini supaya bisa Kak fokus di akademikku Ibu. Oke, baik. Nah, tadi kan Ibu waktu Baya tadi bilang itu ada 5 alternatif. Ibu tadi catat-catat sedikit. Nah, dari kelima ke alternatif kegiatan itu yang tadi Ibu catat, ada ketiga nilai pertimbangan yang bisa itu Baya ungkapkan. Nah, coba Baya lihat. Coba Baya lihat. Nah, ya jadi begini nak. Iya, jadi yang mana jadi Bu? Tahu? Jadi begini toh. Oke. Jadi Baya paham nih. Iya Ibu. Oke. Kayaknya ini setelah tadi perbincangannya pilihan terbaiknya Baya ini membuat jadwal harian yang memprioritaskan ini penyelesaian tugas lebih awal dan menerapkan zona bebas gadget sebelum tidur. Iya Ibu, dengan lebih cepat selesai ini tugasku, saya jadi tidak punya alasan untuk begadang karena pekerjaan, dan saya juga bisa menjauhkan ini gadgetku supaya bisa gitu buku rileks untuk istirahat. Jadi menurutnya Mbak ini apakah alternatif itu meyakinkan Ji? Terus nilai sesuai Ji dengan nilai-nilai tak? Iya Ibu, terpenuhi di semuanya, dan mau Kak juga lakukan ini alternatif Ibu. Terus langkah apa nih yang Mbak ambil untuk terapkan ini sistem disiplin dan pembatasan gadget? Saya rasa Bu, mulai malam ini saya mau coba simpan kini HP ku di luar kamar tidur setelah jam 9 malam. Terus saya juga akan coba buat daftar harian tugas dan menjadwalkan waktu belajarku itu misalnya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam Ibu. Saya tuh mau tahu kekuatan apa nih yang Mbak miliki yang bisa nih membantu atasi nih kesulitan tak? Saya itu orangnya Bu, mudah diatur kalau memang ada di jadwal tertulisku Ibu. Saya juga bisa cari teman yang punya jam tidur yang teratur supaya bisa Kak saling menyemangati Bu. Menurutnya Baya ini ada orang yang kira-kira bisa membantu Baya ini untuk alternatifnya yang tadi Baya bilang. Iya Ibu, saya akan coba minta ke orang tuaku di rumah untuk awasi Kak, untuk ingatkan saya kalau sudah sampai waktunya jam tidur. Dan saya juga akan kasih tahu, memberitahu kepada temanku untuk tidak mengajak saya ini untuk main game kalau lewat nih dari jam waktu tidurku Ibu. Jadi apa langkah pertamanya Baya ini yang bisa Baya ambil untuk pertemuan ini? Sepulang dari sini nanti Bu, saya akan coba langsung buat jadwal harian saya di papan tulis kamar saya, dan saya akan coba cari kotak khusus untuk simpan HP ku itu di luar kamar Ibu. Oke, baik. Jadi Baya nih bisa hubungi saya lagi kapan saja semasa jam-jam sekolah. Iya Ibu. Nah, oke baik. Apakah menurutnya Baya ini masih ada yang mau dikonsultasikan sama Ibu? Saya rasa cukup nih Ibu, dan terima kasih atas waktu tak Ibu karena sudah mau dengarkan ceritaku Ibu. Iya. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita, apakah Baya itu bisa simpulkan apa yang bisa diperoleh dari sisi konseling tak ini? Yang dapat saya simpulkan dari sesi ini itu Bu,
saya bisa tahu ki masalah utamaku di sini yaitu sulit keatur ki waktu tidurku dan kebiasaan menunda mengerjakan tugasku itu sangat parah nih Bu, dan solusinya itu bisa Kak dengan membuat jadwal harian, terus bisa Kak juga terapkan ke zona bebas gadget 1 jam sebelum tidur Ibu. Jadi Baya rasa nih apa? Jadi Baya ini sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Bagaimana perasaannya paling baik sekarang? Apakah sesi konseling ini tuh cukup ya membantu semua itu masalahnya? Saya rasa Ibu sekarang ini saya jadi lebih termotivasi Ibu dan jadi lebih optimis Kak untuk selesaikan ini masalah tidurku, dan konseling ini tuh kurasa sangat membantu untuk saya karena bisa diselesaikan masalahku Ibu. Oke, jadi Baya ini tinggal berkomitmen untuk melaksanakan ini solusi yang sudah Baya ambil tarik dari alternatif yang Baya sebutkan. Iya Ibu, saya mulai sekarang saya akan berusaha mengatasi masalahku sendiri. Kalau begitu Ibu, saya permisi nih Ibu. Makasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, mari saya antar kalian. Iya Ibu. Ibu.